Nah ini memang 2 kali pertemuan saya rencanakan ya, pertemuan 7 nanti kita UTS dulu, lalu pertemuan ke-9 lanjutannya. Baru nanti pertemuan ke-10 energi baru dan terbarukan. Ya, nah, tadi yang tambahan ya untuk informasi berbagai sektor di pertemuan ke-11. Nah untuk pertemuan 7 ini tentang rencana hidrometeorologi yang pertama, kita akan bahas nanti ya tentang konsep pemetaan risiko bencana, karena ini penting dipahami ya. Lalu ada beberapa referensi pemetaan bencana ya. Nah, mungkin akan fokus dulu di kebencanaan longsor ya. Lalu ada sedikit nanti contoh analisis peta risiko bencana ya, masih terkait dengan longsor. Nah nanti di bencana hidrometeorologi yang kedua kita akan lihat dulu risiko bencana hidromet di Indonesia secara umum ya, sumbernya dari BNPB. Kemudian baru kita masuk ke potensi bencana hidrometeorologi daerah aliran sungai. Ya. Ini saya indikan dari contoh Citarum, dan baru kita topik tentang analisis potensi risiko bencana banjir. Jadi saya pikir 2 topik ini mungkin perlu segera juga kita bahas ya, mungkin terkait dengan rencana proposal kalian. Adapun untuk kisi-kisi biasalah ya, kisi-kisi tentunya materi-materinya yang sudah dipelajari ya. Tapi tidaknya ada 4 ya, tentang ruang untuk klimatologi terapan ya. Nah, ini kayak tentang analisis iklim berbasis curah hujan, terkait asuransi, lalu dampak langsung dan tidak langsung ya, dan yang terakhir yang sekarang ini ya bencana hidrometeorologi. Nah, nanti untuk keterangan lainnya biasa karena yang teori sifat ujiannya tertutup. Nah ini ya waktu pelaksanaan UTS sesuai dengan jadwal pertemuan kuliah. Ya, biasanya info dari admin seperti itu. Nah nanti soal ujian akan dikirim ke grup ini ya menjelang pelaksanaan ujian. Jadi bikin ya selesai apel gitu, terus saya segera share soalnya dan kalian langsung mengerjakan ya atau menjawab soal-soal itu. Karena soal ini juga akan saya kirim juga ke prodi gitu ya. Prodi. Ini kalau ke prodi ya sebelumnya ya biasanya sudah ditagih sama prodi itu ya tentang soal-soal IPS itu. Nah, jadi ini ya kurang lebih ada sedikit perubahan pertemuan kontrak belajar kita ya. Saya majukan yang lebih bermanfaat, mungkin lebih penting. Ya, kemudian ini sedikit tentang kisi-kisi UTS-nya. Oke, baik. Ada yang mau diskusi tentang ini? Ada ya? Izin Pak, belum Pak. Jelas? Ya, oke, cukup jelas. Ya, yang penting saya tetap berpedoman kepada kurikulum ini. Oke, kalau gitu kita akan coba segera saja menampilkan ya, membahas topik pertemuan tertujuh ini. Sebetulnya banyak ya bahan-bahan tentang kebencanaan hidrometeorologi. Ya. Saya juga sudah banyak sih ya bahan ajar tentang ini, tapi tentunya karena waktu gitu kan ya, waktu dan juga kita sesuaikan dengan keperluan. Nah, tentu kita batasi saja nanti ya.
kebencanaan hidrometeorologi ini ya nanti ya secara umum ya bahan yang dari BMKG, kemudian kita akan fokus hidrometeorologinya itu tentang longsor dan banjir, ya. Mulai dari konsep-konsepnya, ya langkah-langkah pembuatannya sampai ke contoh analisisnya. Dan juga saya juga baru saja menyelesaikan ya penelitian dosen ini, saya juga mengangkat tentang bencana hidrometeorologi, khususnya apa namanya potensi potensi longsor gitu ya, tanah longsor di daerah aliran sungai. Jadi nanti itu salah satu bahan yang akan saya bawakan juga. Baik, kita masuk ke yang pertama ya. Nah, di bagian pertama ini dia paling tidak kita akan membahas tentang konsep pemetaan risiko bencana, kemudian ada referensi ya, ada referensi pemetaan bencana khususnya longsor, juga nanti kita tampilkan terakhir ya bagaimana ada salah satu analisis mengenai potensi risiko bencana. Nanti sebetulnya topik ini ya, topik ini yang bisa kita tarik mudah-mudahan nanti akan masukan buat kalian ketika kita membuat satu peta ya, terutama peta bencana ya, ini macam-macam ya, ada misalnya kita menghasilkan bencana potensi longsor atau bencana potensi banjir, itu cuma peta potensi saja ya, tematik. Jadi informasinya cuma tematik. Nah, ketika itu mau melangkah lebih lanjut ke resiko, ketika bicara resiko dari peta yang dibuat tadi yang tematik, itu ternyata harus banyak lagi parameter lain, khususnya parameter sosial ekonomi. Baru dimasukkan ya, nanti ada contohnya juga ya, dianalisis sehingga akan menjadi yang peta potensi risiko bencana apa longsor banjir. Nah, itu jadi supaya dipahami ya, kalau selama ini saya membuat peta-peta itu itu baru tematik saja gitu ya, jadi belum ada resikonya. Oke, baik ya. Nah, ini sebagai pendahuluan. Jadi bencana itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi, baik secara alamiah ataupun akibat ulah manusia. Negara kita sendiri ya, ini banyak sekali potensi ya, karena kita paham ya, kita lokasi Indonesia ini berada di pertemuan 3 lempeng besar ya, lempeng Hindia Australia, kemudian Eurasia dan Pasifik, yang dimana pertemuan-pertemuan itu menjadikan Indonesia memiliki fenomena alam yang kompleks, yang mulai dari apa namanya ketinggiannya, pegunungannya gitu ya, perbukitan, daratan. Nah, ini salah satunya ya, posisi kita di 3 pertemuan lempeng ini. Kemudian proses geologi merupakan siklus di bumi dalam mencapai titik keseimbangan. Jadi benar juga ya kalau ada orang yang punya teori gitu ya, sebenarnya proses-proses geologi itu kan ya dia sedang dalam mencapai titik keseimbangan. Nah, ini biasanya sering direpresentasikan gitu ya, berupa fenomena ancaman memang ya, seperti gempa bumi, ada tsunami, ada longsor, banjir, ya ada angin juga ya, puting beliung, dan masih banyak lagi mungkin. Jadi sebenarnya intinya itu proses-proses itu dia sedang menuju titik keseimbangan, jadi seimbang lagi bumi itu kira-kira begitu. Nah, sebetulnya kondisi ini dapat diprediksi ya berdasarkan parameter pemicunya. Jadi kata-kata prediksi di sini juga yaitu ya, misalnya kita bisa membuat potensi ya, segala macam itu berdasar parameter pemicunya. Nah, ini ya parameter pemicu ini nanti yang penting sekali ya, siapapun
Ya, nah, kalian kan membuat apapun selalu nih ya bersentuhan berhubungan dengan parameter pemicu, yaitu suatu kondisi biologis dan biomorfologis sehingga dapat dikatakan sebaran dan dampaknya terhadap sistem yang ada di bawahnya dengan menggunakan tentunya analisis spasial dan analisis datanya tentunya. Baik ya, jadi ini sebagai pengantar pendahuluan. Nah, kita masuk coba ke konsep pemetaan risiko bencana. Jadi risiko bencana ini dapat dinilai tingkatannya berdasarkan tingkat ancaman dan kerentanan. Jadi kalau sudah bicara risiko, ya di situ ada tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis risiko bencana dapat dilakukan dengan berbagai metode, banyak sekali ya, banyak sekali. Di akhir saya contohnya, ya, tentu salah satu pemetaannya pastilah menggunakan sistem informasi geografis, ya. Tapi metode-metode ini nanti ya, ada yang cara overlay, pembobotan, lalu pembobotan apa namanya, pembobotan bertingkat gitu ya. Itu banyak sekali ya metodenya itu. Nah, berbagai pihak pun sudah banyak mencoba untuk menyusun peta risiko bencana. Ya. Cuma memang benar ya, jadi memang belum adanya standarisasi dalam metode penyusunan peta risiko bencana. Ini yang menyebabkan setiap lembaga atau institusi itu tentu memiliki metode yang berbeda dalam penyusunan peta risiko. Ya mungkin ya sampai dengan sekarang itu mungkin sulit ya membuat standarisasi karena kan masing-masing institusi ya atau kementerian lembaga itu punya misi tugas khusus ya sesuai dengan wewenangnya, sehingga wajar saja nanti masing-masing kementerian lembaga dalam menyusun ya terkait dengan penyusunan peta risiko ya ini membuat sendiri gitu ya, membuat standar-standar sendiri ya. Itu terbukti ya, jadi kalau kalian coba melihat hasil-hasil uh, penyusunan lah pemetaan risiko ya bencana apapun itu yang dibuat oleh satu instansi dengan instansi lain agak-agak beda ya. Jadi memang sesuai dengan visi-misinya kementerian lembaga masing-masing. Namun secara mendasar pemahaman tentang konsep bencana menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pemetaan risiko bencana. Ya, jadi memang makanya kita berangkat ke konsepnya dulu kan ya. Jadi kalau konsepnya ini sebetulnya sih maksudnya sama gitu. Instansi manapun membuat konsep bencana itu ya nanti kita lihat ya tahapannya seperti apa. Nah, tentu nantinya akan itu konsep ini selalu diaplikasikan ke dalam sistem informasi geografis. Ya. Nah, yang dapat ditampilkan secara spasial biasanya menghasilkan ada peta ancaman. Ada peta ancaman, ada peta kerentanan, ada peta kapasitas, dan biasanya baru berakhir dengan peta resiko bencana. Oke, dari keempat jenis-jenis peta ini, coba kita lihat maksudnya ya satu persatu. Peta ancaman misalnya. Ini merepresentasikan suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah itu memiliki suatu ancaman. Ada peta tentang apa kegiatan itu ya gunung Merapi, peta bahaya longsor, peta kawasan rawan banjir. Nah, ini masuk dalam ancaman dan ancaman. Tapi sekali lagi belum menuju yang terakhir ini ya, resiko. Jadi baru ancaman. Nah, setelah ancaman baru masuk kerentanan dulu ya, peta kerentanan. Nah, ini merepresentasikan suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan bahwa wilayah itu memiliki suatu kerentanan tertentu. Jadi dari ancaman itu wah rentan. Wilayah yang di utara sana rentan, yang selatannya yang memang mungkin tidak rentan gitu ya. Nah, rentan itu biasanya ya, terhadap aset-aset
uh, kehidupan yang dimiliki ya, yang dapat mengakibatkan risiko bencana. Tapi baru rentan gitu ya, baru rentan. Biasanya akan rentan itu terhadap aset gitu ya, aset kehidupan itu banyak sekali. Nah, contoh daripada kerentanan ini ada peta kerentanan penduduk, ya, peta kerentanan aset, kerentanan pendidikan, ya, kemudian juga kerentanan lokasi. Nah, dari kerentanan ada lagi peta kapasitas, ya. Karena nanti untuk menyebut risiko harus ada tiga-tiganya nih. Ya. Peta kapasitas ini merepresentasikan suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan bahwa kondisi wilayah yang memiliki suatu kapasitas tertentu, ya, yang dapat mengurangi risiko bencana. Nah, nanti makanya dalam membuat risiko bencana ada parameter kapasitas, karena kapasitas ini bisa mengurangi risiko bencana. Misalnya peta sarana kesehatan, peta alat peringatan dini, misalnya apa tuh ya, deteksi itu ya, sering-seringnya gitu, peta evakuasi, peta pengungsian, peta jumlah tenaga medis, ya, sampai ke peta tingkat ekonomi masyarakat. Jadi jelas sekali ya dari jenis-jenis petanya ini kita sudah bisa membayangkan, oh nanti ini itu terkait dengan resiko. Kalau suatu daerah misalnya banyak tenaga medisnya misalnya gitu ya, yang kecamatan banyak gitu ya, tentu kan resikonya itu akan bisa ditekan. Kalau misalnya di daerah itu sudah dipasang alat-alat peringatan dini, ya, ya tentu ini juga akan mempengaruhi dia meminimalkan daripada risiko bencana. Nah, yang terakhirlah masuk ke peta risiko bencana. Nah, ini merepresentasikan suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan bahwa kondisi wilayah ini memiliki tingkat risiko tertentu. Risikonya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan adanya parameter-parameter yang tadi, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ya, nah, baru tingkat risiko muncul, ya, yang ada di satu wilayah. Apa contohnya? Nah ini ya, peta risiko bencana banjir, peta risiko bencana longsor, peta risiko bencana gempa. Udah mulai terbayang ya kalian ya. Kalau misalnya jangan salah bikin judul ya, yang menganalisis lagi longsor atau gempa gitu ya. Itu judulnya peta risiko bencana banjir. Padahal yang ditampilkan itu cuma kata tematik. Bencana baru sampai peta sini, ancaman itu cuma tematik saja. Ya, kan salah judulnya. Ya, judulnya sudah risiko. Orang akan melihat di peta ini mana gitu. Risikonya dari parameter apa saja gitu. Sementara belum ada peta perencananya, belum ada peta kapasitasnya. Oh jadi peta risiko bencana banjir. Ya. Nah ini ya, jadi ya kita sudah paham ya sampai dengan sekarang. Jadi juga judul penamaan peta juga tidak sembarangan. Ya. Berarti kalau saya bikin pemetaan banjir Pak, gimana tuh judulnya? Ya judulnya adalah itu kan harus macam potensi ancaman, ya boleh dibikin judul peta potensi bencana banjir. Baru potensi aja ya, belum masih jauh ke resiko, ya peta potensi bencana longsor itu ya. Oke ya, baik, ini penjelasannya. Jadi masing-masing peta tadi. Kemudian di dalam metode analisis resikonya sendiri tentu ya, nah, biasalah ya akan menggunakan sistem informasi geografis. Ya. Dan yang paling utama adalah pemilihan parameter dan indikatornya. Ya. Nah, karena kan banyak tanya nih. Waduh, bentar.
Ya, jadi banyak yang tanya kan, Pak, ketika saya membuat peta bencana longsor, banjir, puting beliung, ya, pemilihan parameter indikator ini tergantung bagaimana kamu membuat peta itu. Apakah cuma sampai potensi? Ya, kalau pakai potensi sampai potensi tentu banyak ya parameter yang diperlukan. Ya. Tapi tadi kalau sudah ke risiko, wah, nanti kita lihat ya contoh. Oke, nah misalnya untuk parameter ancaman gempa, ya, parameter ancaman gempa ini kan ada sejarah kejadian gempa, ada zonasi patahan, struktur geologinya, jenis batuan, geomorfologi wilayah, dan mungkin masih banyak lagi. Mereka mau membuat banjir, apa sih parameternya? Ya, paling tidak kan lokasi rawan banjir. Makanya BMKG membuat peta potensi rawan banjir itu juga salah satu parameternya adalah peta lokasi, ya, lokasi keseringan banjir lah, istilahnya apa ya, endemi banjir. Ya, jadi berapapun curah hujan yang diprediksi oleh BMKG, kalau lokasi itu ya dari Kementerian PU tidak merupakan wilayah banjir, tentu tidak akan kita itu dijadikan itu sebagai rawan banjir. Itu ya salah satunya. Karena saya juga membuat ya waktu operasional pembuatan potensi banjir. Kemudian tentu terkait dengan curah hujan ya macam-macam ya, bisa menggunakan rata-rata, bisa pakai intensitasnya, itu nanti tergantung kepada metodenya. Ya. Kejadian banjir ya hampir mirip lah ya, tentu kan lokasi ini dilihat dari sejarah kejadian banjir, luasan wilayah yang akan terkena dampak. Nah ini biasanya ke parameter ini kan dari land use-nya, tutupan lahannya, land use pemukiman dengan perkebunan, dengan kehutanan, pasti beda-beda. Ya. Dan selalu enak ketika kita bermain ke analisis pemetaan bencana ini, terus terang ya, selalu bermain dalam pembobotan dari parameter-parameter. Ya, itu selalu ya, tinggal nanti pembobotannya tadi yang saya katakan ada pembobotan yang bertingkat juga. Hujan, jenis batuan, jenis tanah, morfologi. Nah ini ya, lereng, ya, penting sekali dalam banjir. Densitas sungai ini juga yang sering apa ya, sering tidak digunakan, padahal namanya bicara banjir, biasanya kan banjir itu umumnya gitu kan terjadi di sepanjang daerah sungai ketika intensitas yang tinggi masuk ke sungai, sungai tidak bisa menampung lagi, ya maka dia akan melimpas ya ke daerah-daerah di sekitar bantaran sungai itu. Maka densitas sungai ini sebenarnya perlu, perlu, tapi jarang sekali ya yang sampai membuat apa parameter banjir itu ya mengambil parameter ini. Nah, sebetulnya sih datanya tuh di setiap BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai, itu ada ya pada densitas gas BBWS-nya masing-masing. Nah kemudian untuk yang longsor, ya ini parameternya sama ya, sejarah kejadian longsor, jenis batuan ya, bersama lereng, morfologi, jenis tanah, itu sudah curah hujan. Ya. Kenapa selalu dikatakan di sini ada sejarah ya, sejarah kejadian longsor, sejarah kejadian banjir. Nah ini kan termasuk parameter. Seperti saya katakan tadi ya, kalau suatu daerah ya dari zaman Belanda sampai sekarang itu nggak pernah longsor, ya kita akan riskan ya membuat misalnya di hasil hitung-hitungan itu kok bisa terjadi longsor apa ya dengan kriteria tinggi kan, gimana ini kan perlu dipikirkan. Lalu menurut sejarahnya itu nggak pernah terjadi. Kemudian juga tadi hujan apa banjir.
Karena kalau yang lain-lainnya ya biasalah ini sih apa umum ya, jenis batuan, lereng, ketinggian, morfologi dan seterusnya biasa. Tapi nggak kalah pentingnya ini ya, sejarah kejadian. Makanya kan saya selalu kalau kalian ini mau bikin penelitian ada latar belakang, intinya itu latar belakangnya itu ya. Tahu bikin rumusan masalah ya, lah apa menganalisis apa potensi kejadian banjir itu. Tuh, di latar belakangnya wilayah yang dipilih itu nggak pernah ada berita gitu ya, berarti kan tidak jadi masalah ya, begitu kaitannya ya. Jadi itu bukan apa, bukan rumusan masalah, memang masalah itu bukan juga. Nah tapi ketika di latar belakang pernah ada kejadian ya, kejadian banjir di kabupaten tersebut ya, kemudian ya berdampak kepada kehidupan segala macam ya, itu kan jadi nyambung ya. Itulah yang dikatakan dengan sejarah kejadian. Jelas jadi ya. Nah, ini sekali lagi ya, ini kan referensi ya, referensi dari konsep pembuatan pemetaan apa risiko bencana ya. Bukan kata saya ya, jadi ini memang konsepnya seperti ini. Nah berikutnya parameter apa lagi, parameter kerentanan tadi kita sudah bikin potensi banjir, potensi longsor. Oh, udah apa parameternya, curah hujan pak, dia punya lereng ada, saya ambil dari BEM, ketinggian ya kan. Nah ketika tadi mau dibuat rentan, nah parameternya banyak sekali ya, ada jumlah penduduk, padatannya ya, termasuk juga pemukiman sampai jumlah keluarga miskin ya, karena ini kan nanti akan berpengaruh juga ya. Lalu kelompok rentan ya, usia kelompok rentan, nah menurut saya kan kerentanan ya. Jadi kalau penduduk itu apa wilayah itu penduduknya kakek-kakek dan nenek-nenek gitu ya, usianya yang sudah di atas 70 tahun, tentu kan lebih rentan ya dibanding dengan nanti kamu membuat ya hal yang sama di daerah yang nanti ini sudah data kodis ya, dari data kodis itu penduduknya masih muda-muda gitu ya, ya katakanlah 20-40 tahun ya, kalau ada banjir bisa lari gitu kan ya. Dan jumlah rumah tentu ya di kawasan rawan bencana, jumlah kakak di kawasan bencana jauh dekat dari daerah rawan, jumlah penduduk yang tidak bisa baca tulis ya sampai ke sini ya. Saya begini ya, saya waktu masih aktif juga ya, bang kita jadi tim gitu ya dengan Pak Deputi yang lama almarhum ya. Tim dengan apa Kementerian Pertanian ya, BPBD itu kita membuat peta rawan kemiskinan ya, peta rawan kemiskinan di Indonesia. Enggak susah ya ditemukan ya provinsi-provinsi mana yang masih rawan miskin ya. Sampai jadi masalah itu ya. Ketika itu dilebisi hasilnya misalnya Provinsi Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur yang memang berdasarkan parameter-parameter ini dia nanti setelah dibuat dikelompokkan dianalisis masih rawan miskin. Wah mencah-mencah itu kan gubernurnya, kok bisa gitu, wah ini menjatuhkan saya gitu kan ya. Apa namanya pimpinan daerah di provinsi, wah nanti saya buat sendiri ya, ya udah nggak masalah ya. Karena kita dulu bikin itu juga kerjasama dengan dapat donatur ya, dari WFP ya, World Program ya, WFP ya. Terus kan kita melaksanakan analisis itu sudah menggunakan standar ini ya, sampai ke parameter-parameter kita masih tadi kan ya, jumlah puskesmas, jumlah tenaga medis segala macam udah dimasukkan semua.
ya hasilnya seperti itu, merah merah sampai merah muda. Ya, Bapak tidak terima gubernurnya, ya udah dia mau buat sendiri ya silakan. Kemudian kapasitas, nah ini juga kan tadi ya, kapasitas ini kan akan mempengaruhi ke risiko terkadang juga. Apa sih kapasitas itu? Ya ini jumlah tenaga kesehatan, sarana kesehatan, ya, jumlah penduduk yang sekolah, termasuk jumlah sekolah, desa yang punya kebijakan penanggulangan bencana ini juga masuk ya. Biasanya kan dilakukan sosialisasi, kemudian desa yang pernah mendapat pelatihan, perlu keberadaan organisasi penanggulangan bencana di masyarakat, keberadaan alat dengan budi. Jadi kapasitas ini banyak ya, tentu ini untuk mengurangi resiko bencana. Baik. Nah sekarang kan sudah terbayang sama kamu tuh ya, ini saya mau bikin ini ya. Apa sih parameternya? Silakan dievaluasi ya. Makanya nanti di tujuannya harus jelas ya, di batasan masalah juga. Saya ini mau ngapain? Mau bikin peta sampai mana peta? Matematik saja, potensi saja, apa mau beresiko? Tentu sih yang paling keren yang sampai risiko. Oke, selanjutnya apa sih sifat daripada peta risiko itu ya? Map sama dinamis. Jadi analisis risiko bukan sesuatu yang mati, ya, tapi suatu analisis yang dinamis dapat berubah setiap saat. Biasanya faktor dinamis ini kita ini, ya, BKD, iklim, cuaca, tergantung upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh penanggulangan itu ya, bencana. Dalam hal ini biasanya konsultan menawarkan ya, bagaimana konsep membuat update ya, updatable analisis risiko dengan peta risiko bencana di daerah dan oleh setiap instansi yang berwenang. Memang kan kita juga sudah temui ya, di daerah gitu ya, itu ada apa namanya konsultan ya, itu yang menawarkan ya, pemetaan risiko ini ya, tentu dia akan bekerjasama ya, akan bekerjasama dengan instansi di daerah terkait. Kemudian sifat yang kedua partisipatif ya, partisipatif ini artinya konsultan itu menawarkan bukan hanya sekedar hasil dari peta risiko ya, tapi lebih pada proses yang partisipatif dan berkelanjutan. Biasanya itu nanti yang ditawarkan oleh konsultan ya tadi karena dinamis itu ada kelanjutannya, maksudnya seperti itu ya. Nah kan selama ini kita tidak berpikir situ ya, kita pikir sekali jadi udah itu ya, padahal kan sifatnya tidak seperti itu resiko. Kemudian yang ketiga adalah accountable ya. Apa ini artinya accountable? Dapat dipertanggungjawabkan ya, data-data yang diperoleh dari seluruh instansi di kabupaten harus melalui proses validasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga tadi ya, hasil daripada analisis risiko ini bisa berkelanjutan. Penting ya. Makanya tadi yang saya ceritakan ya, Gubernur Jawa Timur itu marah, oh itu data-datanya udah benar belum gitu, ya, diperoleh dari mana, bener loh itu ramai gitu ya. Kita ini kan bekerja nggak main-main ya, tim waktu itu ya, nggak main-main ya, atas nama negara bekerja sama lagi dengan donatur ya. Tentu data-datanya ya kita ambil dari mulai apa BPS di daerah ya, kadang-kadang langsung ke masing-masing dinas. Ini data itu pasti diperoleh dari ya dari instansi yang berwenang ya, terhadap ya. Jadi ini ya harus akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan.
Berikutnya, apa sih manfaatnya? Pertama, terpetakannya. Terpetakannya sebaran ancaman yang ada, kondisi kerentanan dan kapasitas aset kehidupan dan kehidupan masyarakat uh, yang berada di daerah rawan bencana. Ya, aset-aset kan tadi banyak ya, tidak infrastruktur, aset sosial, termasuk manusia. Yang kedua, sebagai alat analisis risiko bencana. Alat ini, Prismat ini, berbasis spasial dan database meliputi analisis ancaman dan sebarannya, ya, termasuk juga kerentanannya pada masing-masing wilayah. Nah, yang ketiga adalah untuk analisis risiko pada suatu wilayah. Ya, tentu berdasarkan ancaman yang ada. Nah, ini dijadikan dasar kebijakan ya bagi Pemda setempat dalam membuat perencanaan dan penanggulangan bencana. Ya, itu yang mulai dari penanggulangan bencananya, ya, RAD-nya, ya, rencana penanggulangan apa bencananya, ya, dan terus ya, sampai ke kontingensinya. Jadi ini manfaat daripada pembuatan risiko bencana. Pak, berarti skripsi saya menghasilkan peta ini belum bermanfaat dong untuk Pemda. Ya, ya tinggal kamu nilai sendiri aja ya. Ya, manfaat sih selalu ada ya, manfaat selalu ada. Tinggal nanti kan kita lihat ya, sejauh mana gitu ya, sejauh mana bisa benar-benar. Karena Pemda itu apa namanya pengen mencari ya itu ya, yang terakhir itu sudah berbentuk resiko, sehingga itu kan menjadikan dasar kebijakan buat mereka yang RPD itu bencana penanggulangan bencana. Ya. Oke, berikut kita masuk ke metodologi. Jadi penyusunan peta risiko bencana ini didasarkan pada formula yang sepakati. Kalau ini memang sudah kesepakatan ya, namanya Hyogo Framework yang memasukkan parameter tadi, ancaman, kerentanan, kapasitas, baru masuklah ke risiko dengan database terhadap komponen dan memilah data berdasarkan parameter penentuan. Sehingga rumusnya risiko bencana ini RB sama dengan ancaman dikalikan kerentanan, ya kan? Dia sudah terancam, ya dikatakan dari peta kerentanan juga dia rentan. Oke, nah sekarang tergantung Anda memiliki apa, ya yang namanya kapasitas. Anda punya enggak sarana-sarana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan? Itu kan logikanya kan ya, jalan-jalan pembicaraan ini. Nah, mudah ya. Risiko bencana, ancaman, kali kerentanan dibagi kapasitas. Penentuan parameter dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masing-masing parameter yang dipilih. Biasanya setiap parameter akan di-score. Biasa. Dan saya awali tadi, selalu kita ya saya membuat jurnal apapun ya, baik itu laporan dari BNPB, selalu metodenya itu scoring, scoring berdasarkan pembagian nilai yang ditentukan oleh peneliti ataupun oleh instansi secara kuantitatif. Baru dari kuantitatif ini biasanya dikualitatifkan ya dengan tingkatan ini umum ya, tinggi, sedang, rendah. Potensi banjir tinggi, potensi banjir sedang, potensi longsor tinggi ya. Lalu ya, kemudian hasil scoring ini kemudian dibobot ya, besar kecilnya pembobotan dilakukan berdasarkan besar kecilnya faktor yang punya risiko bencana. Ini mungkin nanti ya yang saya katakan tadi, ada sistem pembobotannya bertingkat ya. Karena tergantung ya, berdasarkan kepada besar kecilnya yang mempunyai risiko bencana tadi. Yang saya katakan tadi ya. Misalnya ketika kita menggunakan land use tutupan lahan, itu nggak bisa land use pemukiman bobotnya sama dengan land use perkebunan.
karena kita mau bicara resiko. Kalau di kebun mau banjir ya gimana aja enggak ada yang ribut ya. Tapi kalau di pemukiman ya baru banjir semata kaki saja sudah dibilang sampai dada gitu kan. Banjirnya sampai dada ya. Jadi itu ya. Di mana faktor terbesarnya adalah ancaman ya akan dibobot lebih tinggi. Maksudnya nanti dari kata-kata ancaman ini ya tadi kalau kami tadi menurut ke belakang kan ancaman itu kan parameternya belum sampai ke sosial ekonomi kan. Nah, masih fisik lah ya, fisik ya, masih iklim juga fisik ya. Nah biasanya itu memang yang dibobot lebih tinggi termasuk land use tadi kan ya tutupan lahan, kemiringan lereng. Jadi dikatakan di sini biasanya ancaman itu dibobot lebih tinggi. Dan faktor yang terkecil adalah kerentanan dan kapasitas. Ya, artinya sih ya bukan terkecil ya, dibobot lebih kecil daripada parameter ancaman. Gitu. Apalagi metodologinya ini semua parameter yang dipilih akan dihitung skor total ya, biasa skor bobot total, kemudian di overlay ya, menggunakan GIS itu. Kan seperti itu saja sebetulnya kalau metodenya selalu ya, yang penting itu bukan dari cara penampilannya tadi ya, menentukan parameter, menskor, membobot gimana. Kalau sudah jadi sih sudah diproses menggunakan GIS. Dari analisis spasial menghasilkan peta kerentanan, kapasitas, dan ancaman. Peta risiko bencana didapat dari hasil penggabungan tadi ya, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Dan data spasial dari masing-masing objek dalam aplikasi. Ya, isinya. Jadi kembali ke rumus saya tadi ya, maksudnya gitu. Metodenya seperti itu ya, membuat peta risiko. Lalu gimana nih Pak kalau kami mau melakukan itu tahapannya ya? Jadi kalau mau mengikuti konsep ini ya, konsep itu kan sudah sesuatu yang benar itu ya, benar, dan kalau diikuti pasti hasilnya baik. Maka tahapannya pertama studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Ini udah pasti. Nah, di antara kalian mau bikin apa larinya ya? Studi literatur, pengumpulan data sekunder, apa sih Pak? Studi literatur. Oh, ketika misalnya saya akan membobot pada tingkatan ya, itu kita harus mencari literatur ya, yang pernah mungkin dilakukan oleh para peneliti atau dalam buku-buku ya, gimana sih ya, cara pembuatan bertingkat itu. Nah, terus selanjutnya ya menentukan data ya, ya biasanya data sekunder lah ya, data sekunder. Nah, ini perlu diketahui ya, namanya data itu ya nggak selalu data ya oke lah, misalnya data cuaca itu ya nggak selalu itu dari BMKG Shop, nggak selalu dari AWS online, bisa juga diambil dari buku-buku jurnal ya. Nah ini data kodes ya, data kodes, peta dasar gitu. Ini kan semua data gitu. Oh, data juga data peta geologi dan hembus, pemiringan kontur itu data. Pertama itu dulu dari literatur menyiapkan data. Kemudian yang kedua, melakukan analisis kemudian berdasarkan ancaman yang ada. Nah, ini kan kita baru mau berangkat ke tematik, potensi, ancaman. Itu satu sini. Ya, semua itu skripsi, saya lihat sih berhenti sampai sini. Ya, untuk melangkah dalam melakukan analisis risiko berbasis GIS. Ya. Jadi di sini baru dikatakan baru apa ya, langkah awal ya, dasar menuju ke risiko. Nah, kemudian baru menentukan parameter. Nah ini ya kalau sudah mau dari yang
potensi ya, atau ancaman ini mau dikembangkan jadi parameter lain. Ya. Nah, ini katanya bisa primer, bisa sekunder ya. Ini kalau sekunder kan dari data-data yang sudah ada ya, disiapkan oleh kementerian, lembaga ataupun sumber lain. Primer itu bisa langsung datang. Ya. Misalnya, kalau saya mau nyari data tadi Pak sosial ekonomi, dia mau langsung Kabupaten Ami, Kecamatan Ami, berapa jumlah penduduk, berapa sarana kesehatan bisa bantu. Itu kan primer itu, bukan sekunder lagi. Ya. Tapi kalau kamu nggak melakukan ke lapangan gitu, kok ada Pak datanya Pak? Datanya ada di misalnya apa Tasikmalaya 2020 ya ada datanya, itu namanya data sekunder. Ya. Bisa. Jadi parameter ancaman, kerentanan, ya, kapasitas, ya. Atau bisa juga dalam suatu grup. Kalau kamu nanti sudah bekerja biasanya sering melakukan ini ya. Itu kalau saya itu ya nanti paparan-paparan presentasi dari sejawat kita yang hadir gitu ya, nanti dari berbagai instansi itu bisa ya, bisa 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 kita peroleh, kita jadikan juga data lapangan jelas, kemudian disusun ya, database dan data spasial dalam SIP-nya ya, dalam GIS-nya biasa ya, disusun, kemudian baru dilakukan scoring dan pembobotan. Ini tolong ya, scoring pembobotan kalau bisa ya tadi ya, dari referensi mana. Biasanya sebetulnya juga nggak terjauh ya, standar gitu ya ketika bicara banjir, longsor ya. Yang memang cara men-skornya ya, membobotnya ya, ya seperti itu gitu ya. Ya, mana parameter yang lebih tinggi, lebih rendah ya, mungkin ada apalah pembantunya atau pengaruhnya dan seterusnya. Kemudian pembuatan peta tematik ya, nanti ya metodenya pasti dengan overlay atau dari hasil sudah diperoleh dari sini kan tinggal dikatakan dari dia melakukan pakai overlay ya, jadi nah ini kan baru menghasilkan peta-peta tematik ya, tadi peta ancaman, kerentanan sampai kapasitas semua tematik ya, peta jumlah puskesmas di Kabupaten A. Kecamatan ini sekian, ada 3, kecamatan ini ada 2, kecamatan ini 1. Ya. Nah itu peta tematik. Potensi rawan banjir di Kabupaten A, tematik, bertematik, berpotensi ancaman. Nah baru yang ke-8, ya, masuklah ke pembuatan peta risiko. Ya, dengan tadi mengoperasikan 3 peta ini. Yang ini dikali ini dibagi ini. Ya saya memang juga nggak terlalu banyak ya menganalisis peta ya, tapi yang saya lakukan dan pelajari ya gitu, dengan satu layer peta ancaman, satu layer kerentanan, satu layer kapasitas gitu kan ya. Nah ini masukin ke rumusnya, jadi ancaman union apa, iya ancaman union ya, biar dikalikan dengan kerentanan, yaitu nanti potong gitu ya, terus dengan kapasitas kita juga resiko. Oke, nah setelah itu baru didiseminasi kepada semua pihak, bisa dalam program diffusion ya, bisa melalui sosialisasi ya, banyak caranya. Kemudian baru dipublikasi dan dievaluasi dalam suatu kegiatan seminar khas. Sebetulnya kalau kita melihat dari aturan konsep ini ya seperti ini ya, jadi ketika kita sudah selesai buat apa-apa, oke kita berhenti sampai 7 peta tematik.
itu sama ya. Harus disimulasikan ya. Mungkin kalau dalam konteks kalian itu diuji di sidang gitu ya, uji di sidang setelah melakukan perbaikan ada masukan-masukan tambahan lain ya, baru nanti bisa dipublikasi kayak itulah namanya sebagai skripsi ya. Oke, nah juga nah ini nanti bisa dipelajari ya, hubungan peta risiko dengan kebijakan penanggulangan bencana ya, untuk pembangunan daerah. Ini sudah pasti ya. Sekarang sih kalau pimpinan daerahnya itu yang apa saya mau ngomongnya gimana ya, itu sekarang selalu ya dia minta tentang resiko bencana di daerah, karena itu ya itu untuk menangani ancaman ya, lalu bagaimana melakukan mitigasi ya. Jadi ada kan peta itu ya tersedia gitu, itu kan pimpinan daerah kan atau kepala-kepala dinas itu membuat kebijakan dasar kebijakannya ya, yang pembangunan daerah itu aja. Lalu kita masuk nih ya, ada beberapa referensi pemetaan bencana ya di masalah longsor ya. Ini termasuk ibu kita ya, Ibu Korita ya, kalian tahu ya, beliau ini kan memang pakar ya, pakar di bencana longsor ya. Dan slide, wah dia kalau diajak jadi bicara ini udah pakarnya. Nah, kayak kata di Korita ini, longsoran atau gerakan massa erat kaitannya dengan proses-proses yang secara alamiah. Alam ini adalah merupakan suatu bentuk alam pada permukaan bumi yang bisa mendukung perbukitan maupun perbukitan dataran dan yang lain. Itu. Dan tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda daerah tropis basah. Kerusakan ditimbulkan oleh gerakan massa tidak hanya kerusakan secara langsung ya, merusak fasilitas umum, pertanian, ataupun korban manusia, akan tetapi juga kerusakan secara tidak langsung menumpukan kegiatan pembangunan ini kan sebetulnya ya, kegiatan itu lumpuh, aktivitas ekonomi lumpuh ya, itu sebetulnya ya dampak daripada bencana ini yang masuk ya, tidak langsung ya. Orang kan kalau ada bencana itu cuma lihatnya oh berapa rumah yang rubuh, ada nggak korban manusia, ada nggak sarana prasarana umum ya, fasilitas padahal ketika kegiatan itu pasti ya ada bencana, anak sekolah nggak bisa sekolah, tukang jualan dia mau jualan di mana lagi ya, pembelinya pun nggak ada, kasus waktu di Lombok ya, kemudian Tempoaki lupa itu kan seperti mati, kota Lombok itu seperti mati ya. Kebetulan adik saya yang pendidikannya di sekolah ya, dia bikin saya bantuan ke sosial ya, dia kan berangkat ke sana, berangkat sama suaminya, jadi saya minta tolong ya sampai Lombok Barat bagus seminggu itu ya, keliling-keliling itu ya, mau bantu masyarakat. Wah itu benar-benar kota mati, tidak ada apa-apa banget wah benar-benar itu kasihan gitu nah itu ya kan sebetulnya dampak yang akan kita langsung. Oke, ini penelitian longsor ya, suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan dan tanah dengan berbagai jenis ya, bebatuan atau gumpalan besar tanah dulu ya, kita cepat saja. Nah ini nanti ada beberapa pengertian ya
dari para pakar ya, mendefinisikan longsor. Dan intinya sih kalau kita baca semua hampir sama lah ya, sampai nah ini ya ibu ya di kualitas ini tadi ya sudah ya intinya sih sama, intinya sama. Kemudian penyebabnya ya, jadi ada beberapa faktor ya. Pertama jenis tanah. Nah kan yang mau bikin potensi longsor, wah nyari data jenis tanah, nah, itu kan parameter. Kemudian apalagi curah hujan udah pasti. Kemudian atmosfer lereng. Ya, atmosfer lereng nanti mungkin di dalam besok juga ya kalau sempat ya hasil dari penelitian saya sampaikan ya, karena mengkaitkan dengan atmosfer lereng, ketinggian dan frekuensi hujan besar sudah masuk nih semuanya parameter ya, dan kelerengan ya tadi tidak sebelumnya. Dan nanti ya ini juga standar nih ya, standar saya baca dari berbagai referensi ya, selalu dikatakan 0 sampai 8 pembagiannya ya, exposure layering 0,8%, lalu naik 8,15 ya. Ya kalau melihat fisiknya 8,15% ini landai berkombak sampai bergelombang, 25 agak curam berbukit, 25-40 curam sampai sangat curam, lebih 40 curam. Nah, biasanya kan kita nanti di sini ya, yang masuk dalam kategori ini nanti tinggi ya, yang masuk kategori ini rendah. Oke, ya. Kemudian yang keempat Lenjus sama ya, Lenjus ya, itu juga menjadi parameter. Getaran itu ya sulit ya kita mencari parameter getaran ini ya, biasanya juga uh, di beberapa penelitian juga jarang ya masuk. Kemudian susut muka air danau atau bendungan ternyata juga berpengaruh gitu ya terhadap longsor, adanya beban tambahan. Jadi beban tambahan kan misalnya beban bangunan ya, ada bangunan di satu lereng ya, ini ada kendaraan ya, ini juga contohnya mudah dilihat ya. Jadi di kawasan puncak sana Bogor dulu itu kan nyaman ya, tenang, damai, nyaman, nggak ada itu, jarang ya berita-berita longsor. Tapi terakhir ini kan ada longsor karena ada ini juga beban tambahan, bangun villa ya. Saya juga kalau punya lihat bukan villa di sana ya, Laut Jobot itu nggak villa, bupati gubernurnya nggak punya villa. Nah itu kan beban ya, akan menambah potensi longsor. Kemudian penipisan erosi, saya pikir benar ya, sungai biasanya di tikungan-tikungan sungai itu ya terjadi penipisan. Kan kalau lahan terkikis itu nggak main-main ya, dia kan terus bergerak ke sekitarnya ya. Kalau daerah itu misalnya sungai terus tebing, lalu sungainya terkikis, ya bisa dibayangkan kan tebing itu bisa jatuh gitu ya, itu longsor ya. Kemudian ini ya adanya material timbunan dan tebing, jadi sebenarnya banyak, tapi ketika peneliti membuat tentang potensi longsor, tidak seluruh parameter ini masuk ya, dalam sistem perhitungannya atau pembobotannya. Jadi tanah longsor itu terjadi jika dipenuhi 3 keadaan ya. Ini aja gitu ya, lereng yang curam, ada bidang luncur di bawah permukaan tanah yang kedap air, ada lereng curam ya, harus juga ada bidang luncur katanya di bawah permukaan tanah yang kedap air. Nah, kemudian ini ya, makanya kan sering sebetulnya hujan ini pemicu enggak sih gitu ya, terdapat cukup air dari hujan
di dalam tanah di atas lapisan kedap kayu, sehingga kan tanah jenuh. Ya, setelah jenuh, ya, ini tanah, nah ini kan akan mempengaruhi kestabilan lereng tadi, lereng yang curam itu. Ya, dan tadi karena ada bidang luncur juga kan ya, dia akan menentukan tanah. Nah, selanjutnya ini bisa dihitung ya tentunya ya. Nanti ada gambarnya, menurunnya tekanan geser, ya, disimbolkan T, kemudian penurunan tekanan geser tanah S, faktor tekanan lereng F, ya, lalu penurunan tajam tidaknya itu adalah T dibagi S, ya, maka itu yang menyebabkan lereng menjadi longsor. Ya apa ya, intinya gitu ya, kejadian longsor itu ya ada dari 3 keadaan ini. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini ada jelas ya, ada kelerengan yang curam, kemudian nanti di sini ada tanah yang kedap air. Ya, kedap kan maksudnya tanah itu mudah ya, kalau ada hujan dia masuk gitu ya, sampai gunung ya. Nanti ada gaya tadi ya, gaya penggerak, gaya penahan tergantung kan. Itu berdasarkan fungsi tadi. Ya. Ini ya ilustrasinya. Prosesnya sendiri ya, ini kalau kita buat skemanya ya seperti ini ya. Jadi pertama kan faktor-faktor yang faktor pengontrol ya, ini dikatakan sebagai faktor pengontrolnya parameter lah gitu ya, mulai dari biomorfologinya ya, kemudian sampai ke apa namanya ke wilayah struktur tanahnya ya, dan susah tadi ya. Nah, kemudian dari faktor-faktor pengontrol ini ya dibuat tadi kondisinya seperti apa, kemudian masuk ada faktor pemicu ya di sini kan, faktor pemicu ada aliran air ya, lereng dan seterusnya, baru nanti jadi uh, kemungkinan ya peluang terjadi longsor. Oke ya, jadi ini ya, jadi dari gambar tadi mulai tahap stabil dan sampai benar-benar nanti tanah mulai bergerak. Nah, di sini ada juga ya referensinya menurut proses terjadinya dari Swanton dan Swanson 1980, tanah longsor dikelompokkan menjadi jatuhan, longsor, aliran, rayapan, bandang. Terus harus mengerti nih sekarang nih, oh longsor tuh kita kan menganggap longsor ya longsor lah, longsor itu tanah apalah, tanah jatuh, tanah bergerak. Ternyata kalau dari nanti kriteria kan seperti ini ya, jatuhan, longsor, aliran, rayapan, dan bandang ya. Ini ada di apa namanya, di dimatrikkan gitu ya, ya yang dikatakan tadi ya, jatuhan pol deskripsinya udara melambung, memutar, menggelinding sangat cepat, dibentuk oleh pengangkatan atau lereng curam, patahan batuan, curamnya ketahanan vegetasi. Penyebabnya perubahan daya dukung, ya, kemudian bentuk dan pengumpul gempa, ya, kelebihan beban tadi ya. Nah ini masuk nanti dalam jatuhan. Jadi kalau tiba-tiba di puncak sana ada berita tanah, pasti bertanya bunyinya tanah longsor. Nah, tapi ketika kita lihat di gambarnya tuh ya, kayak ya sedikit menikan pula itu yang jatuh gitu. Dan itu sebenarnya ya menurut klasifikasi itu bukan longsor ya, itu adalah jatuhan pol. Nah, kalau longsor slide, ya, nah ini deskripsinya adalah material yang bergerak
tidak banyak berubah bentuk, bergerak sepanjang bidang luncur, ya, bisa lambat sampai cepat. Bentuknya oleh yaitu zona masuk, ya, di zona lunak adanya lapisan dasar yang tidak air tadi, ya, dengan buruknya sedimentasi, sedimen yang tidak lagi terkonsolidasi. Nah ini, ada berita, wah ya, di Kabupaten Anu, wah ya itu udah nggak ada sih apa namanya penghijauannya gitu ya, isinya memang tidak terkonsolidasi gitu mengatasi sedimentasi. Sehingga ketika ada hujan jatuh, ya udah nggak ada penahan lagi. Nah penyebabnya memang biasanya daerahnya itu ya terlalu curam, ya, kemudian juga ada penurunan friksi dari material atau dari internal. Nah kalau kayak gini baru kita katakan itu landslide, ya, atau longsor. Ada lagi aliran, ya, aliran ya, seperti ini. Kemudian rayapan, ya, aliran itu flow, rayapan creep, ya, gerak lambat ke arah lereng bawah, bergerak, bisa dihitung ya berapa sentimeter per tahun. Jadi merayap. Merayap. Ya Pak, saya sih yakin ada ya, gitu ya. Ada. Tapi kan ini sulit ya. Trik ini sulit ya. Mungkin kalau di geofisika gitu ya, lempeng itu kan bisa dihitung kan, lempeng Malaysia yang saya itu kan setahun katanya masuk gitu ya, nah, berapa jadi berapa senti per tahun, makanya itu bisa ada patahan segala macam. Nah tentu terkait dengan longsor juga ada sebenarnya rayapan. Kemudian bandang, ya, atau debis. Di sini gerakan cepat dari yang bermuatan tanah, batu, dan material organik di saluran sungai. Nah, ini jadi pertanyaan nih buat kamu, buat saya juga. Lahar dingin, ya, gunung meletus, lahar panas dulu kan, berhenti. Udah, kan laharnya nggak keluar lagi. Nah, lahar yang sudah dikeluarkan sebelumnya kan membeku, jadi lahar dingin. Oke, nah lalu masuk musim hujan, wah intensitas tinggi, diangkutlah si lahar dingin tadi itu, ya, melalui daerah-daerah aliran sungai. Nah ini ada yang bilang banjir bandang gitu ya, bandang. Tapi kalau ngelihat dari klasifikasi ini, ya ini masuk ke longsor dan klasifikasi atau kriteria bandang. Kenapa? Karena yang dibawanya itu bukan hanya air, bukan hanya air, juga tadi bermuatan tanah, batu-batu, material hasil dari ketika gunung erupsi. Gitu. Nah, ini menarik ya, ternyata banyak juga jenis-jenis daripada longsor. Nah, ini mungkin yang terakhir sedikit ya, saya sengaja mungkin besoknya lebih lagi. Ya. Ini gimana sih contoh menganalisis potensi resiko bencana? Ya. Ini saya coba ambil sederhana aja nih ya. Ini ada jurnal potensi resiko bencana alam longsor terkait cuaca ekstrim di Kabupaten Ciamis. Ini yang nulis juga dari BIG ya, saya tertarik juga nih di BIG. Saya tanya juga ya, ada teman saya juga kan yang di sana di BIG. Ya, makanya dia kenal ya dengan Pak Bambang. Nah, dia coba mengkaji ini ya, menganalisis. Ya. Ini ada kata-kata resiko. Jadi bukan hanya potensi bencana alam longsor. Ya. Kalau cuma bunyinya potensi bencana alam longsor, saya nggak terlalu tertarik. Ketika ada risikonya, wah pasti rame. Rame parameternya. Ya. Oke.
abstraknya saya kutip ya, yang saya beri warna merah. Hasil penelitian ini adalah analisis data geospasial terkait bahaya longsor ya, hazard, yaitu peta rawan longsor, peta kerentanan penduduk, kapasitas penduduk, baru peta potensi resiko longsor. Dan biasa juga disebut kalau diindekkan menjadi peta indeks resiko longsor. Wah, bagus, saya bilang menarik. Tapi setelah saya baca-baca ya kan ya, untuk menghasilkan peta ini wah diperlukan banyak data dan parameter-parameter ya. Ada yang diambil dari potensi desa tadi ya, PODES ya. Penulis ini mengambil data PODES 2008 untuk sosial ekonomi, bahwa nih ya, bunyinya begini, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 50% dari wilayah Kabupaten Ciamis termasuk rawan longsor. Itu tuh sekarang yang kita buat satu ya, rawan banjir, rawan kebakaran hutan dan misalnya begitu, berhenti di situ. Maka saya katakan tadi total ini ada tematik potensi ya, hampir 50% dari wilayah Kabupaten Ciamis termasuk rawan potensi ada. Nah, setelah diolah lagi menggunakan data-data PODES ini ya, berdasarkan indeks resiko longsor yang dihasilkan sekitar 30% dari 50% ini berada dalam area risiko tinggi sampai sangat tinggi. Jadi kembali lagi agak hati-hati ya ketika membuat legend peta. Kalau kita cuma sampai sini ya, nggak bisa kita nanti menulis di legendnya ya ini merah gitu ya, nanti yang kuning risiko sedang, nanti yang hijau risiko rendah. Padahal yang ditentukan ini yang 50% ini. Makanya di hasil yang 50% ini penulis ini tidak menyebutkan sampai ke kriteria ini. Kriteria ini diperoleh setelah bicara ya, ini abstraknya aja saya lihat begitu, saya ambil juga kutip metodenya. Ya tentu dalam setiap metode ya itu kan harus berkaitan dengan apa yang dioutputkan, disampaikan gitu ya. Jadi di sini nanti ada pertama dia berangkat dari ada 4 hal kebencanaan ya. Pertama daerah rawan bencana hazard, kemudian peta kerentanan, ketiga peta kapasitas, baru resiko. Jelas nih ya tahapannya ya. Nah, masing-masingnya dijelaskan ya seperti ini. Masing-masing dijelaskan seperti ini. Tadi juga sudah dibahas ya tentang apa hazard, ya, kerentanan, kapasitas dan risiko. Apa nih biasanya data dalam PODES itu? Ya. Nah, di sini penulis mencari 5 parameter saja. Ya. Tersedianya sistem peringatan dini, tersedianya perlengkapan keselamatan, kegotong royongan masyarakat, keberadaan penyuluhan keselamatan, dan lain-lain. Ya, biasanya nih ada jalur evakuasi seperti itu. Evakuasi ini ada. Ya, nah dari tadi ya keempat, bukan ini ya, keempat aspek yang tadi, nah ini dibuat dalam bentuk spasial. Itu kan nanti baru jadi peta tematik nih. Ya, gitu. Nah kemudian dari beberapa literatur ya sekurangnya ada 4 identitas permukaan bumi yang bisa kita cari gitu ya datanya. Ini apa saja? Ini tadi saya katakan kan kerapatan aliran, ya, drainage density. Ini saya lihat di beberapa balai wilayah sungai ini ada BBWS. Kemiringan lereng biasalah main-main dengan itu, ya. Geomorfologi lahan, ya. Ini kan masuk kepada kontur ya. Nah ini radius. Nah maksudnya keempat data ini, peta ini ya,
biasanya sering digunakan ya. Dan kita juga sudah mencari. Ini keempat fisik ini merupakan parameter dalam penentuan potensi longsor. Jadi dari empat ini baru potensi, setelah masukkan ini baru risiko. Nah, ya, kemudian nanti dari overlay tadi yang dari fisik ya, yang dari tematik, kemudian dengan data-data progres yang sudah lihat dan ini sudah dibobot ya, ini peta fisik, kondisi fisiknya dibobot ya, mulai dari tadi kerapatan drainase, aliran ya, lereng, lenius ya, kontur lenius ya. Nah ini ya, ini yang diberi bobot nih ya. Kok bisa begini Pak bobotnya? Oh ini ya, kerapatan aliran kok 9 karena di sini kelasnya kelas 3 tinggi, tapi semakin rapat banyaknya anak-anak sungai itu aliran ya, itu lebih gitu ya, dibanding kalau ya anak sungainya cuma 2 gitu ya, dari sungai induknya gitu ya, 1 ya. Jadi terbayang ya sekarang, oh demikian gitu ya, membuat ini baru untuk data tematik nih, baru rawan ya potensi ini. Oke ya. Nah mungkin pertanyaan kita, ini gimana Pak ya, nilai-nilai value daripada bobot ini bisa 1, 2, 4, 9, 7, 5 ini gimana? Tadi sih sebetulnya ya disesuaikan dengan masing-masing parameter ini ya, terhadap peta tematik yang akan kita buat ya. Jadi tingkatan bobotnya tuh ya, bisa saja ini peneliti membuat sendiri gitu ya, atau dia juga sudah mengacu ya pada penelitian sebelumnya. Misalnya saya mau ikut Pak, saya pakai ini boleh nggak? Boleh. Ya, nanti di sini di sumbernya tulis tadi itu siapa tuh yang nulis sumbernya gitu. Gunakan gitu bebas. Apapun gitu ya, kalau kamu dapat referensi ya, info tentang pembobotan gitu ya, kalau memang sudah ada yang meneliti bisa kita pakai. Tapi dimungkinkan juga kita membuat nilai bobot sendiri. Ya kalau digambarkan seperti ini ya. Kerapatan aliran dengan lereng ya, jadi unit lahan dengan itu lahan tadi kan ya, diperlukan lagi atau cari skornya lagi, ketemukan unit baru kan ya, unit baru terakhir nanti dengan lenius ya, dengan lenius diperlukan lagi atau dibuat lagi, muncullah unit lahan baru. Ini yang baru peta potensi ancaman ya, baru rawan nih, rawan sama ya ketika mau ngitung banjir juga begini. Nah selanjutnya dari situ peta kerentanan. Nah di sini menarik nih di peta kerentanan, nanti kita lihat di gambar 6 ya. Penulis ini coba mempertimbangkan kepadatan penduduk ya, dengan bobot 60% dari faktor kerentanan. Jadi kepadatan penduduk itu, maka saya katakan tadi itu tingkatan pembobotan kepadatan penduduk itu cuma 60% ya, dari faktor kerentanan. Kemudian dari jenis kelamin ya, kemiskinan ya, itu masing-masing 10%. Nah, tapi di dalam penelitian ini hanya kepadatan penduduk saja ya, karena yang dianggap potensinya memberikan dampak signifikan. Ini laki perempuan ya, ini yang sebelah sana tetangganya miskin, tetangganya lagi kaya gitu, yang enggak ya, nggak masuk, walaupun itu di Kodes ada ya, tapi penulis membatasi sampai sini ya. Nah baru dibuat kapasitas apa saja gitu kan, apa saja kapasitas di wilayah itu. Nah itu biasanya di data Kodes ada, misalnya nanti dibuat ya
parameter apa yang paling tinggi dikasih 15. Kalau semuanya ada, semua kapasitas ada, ya. Tapi nanti ada beberapa yang nggak ada, maka dibuat yang paling rendah 5. Ya, ada rentang nilai 5 sampai 15. Ya. Nah, contoh kan 3 kan. Nanti misalnya 5 ini jelas nilai paling rendah, paling tinggi 15. Ya, udah harus seperti ini kan gampang saja bagi 3 ya kan, kurang dari 5 15 dan besar dari 15 misalnya, 3 kelas. Barulah masuk ke potensi resiko. Potensi resiko ya tadi ya sudah ya, resiko hajat kali kerentanan bagi kapasitas ya. Nah ya, kalau BNPB itu bukan hanya BNPB ya, itu ditetapkan nilai-nilai rendah ya, kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk ya, karena kan penulis tadi cuma ngambil jumlah penduduk ya. Nah di sini kurang sama dengan 500 itu dikasih skor 1 ya, dikatakan rendah. Lalu sedang 500 sampai 100 penduduk per kilometer persegi, skornya 2. Kemudian yang tinggi lebih dari 1000 penduduk per kilometer persegi. Emang datanya ada Pak? Ada di Kodes ya. Nah, ini kan dalam rangka kita mau masuk ke resiko ya. Nah, ini kan ya datanya dari Kodes ya, banyak lagi ya data-data lain. Dan biasanya kan per desa, ya namanya juga Kodes ya. Juga satuannya desa. Ya, kemudian nanti ini model pembuatan risiko bencana. Ya. Nah, ancaman ya, ancaman kan tadi dari ini ya, indeks ancaman kemudian terjadi, frekvensi besaran dampak yang tercatat. Lalu kerentanan tadi kan ya, indeks kerugian dari penduduk terpapar yang rentan atau tidak. Tadi kapasitas kan ya, komponen kelembagaan, apa syarat apa yang ada. Nah, kemudian tadi ya dengan rumus ini ya, dari ini yang risiko. Nah ini salah satu ya contoh hasilnya. Ya, saya cuma mau menunjukkan saja ya, sampai dengan saat ini ya, dari semua penelitian skripsi di STMKD berhenti sampai sini. Apa ini? Data rawan longsor Kabupaten Ciamis. Nah, diceritakan bla 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 bla. Ini kan dari fisik, termasuk iklim ke fisik. Lereng, ketinggian, curah hujan segala macam. Oh, kamu ya jadilah skripsi kamu. Nah, ketika mau dimanfaatkan oleh Pemda, ya, oleh Bupati Ciamis, dia kan ini apa namanya, ini kan baru rawan, kalau resikonya gimana ya? Nah, kemudian penulis tadi kan ambil data Prodes, salah satunya adalah data kepadatan penduduk ya, Kabupaten Ciamis ini. Ya, tadi kan sudah di kategori 3 kan ya, kategori rendah ya, sedang, tinggi, ada 3 warna. Oke. Nah dari sini lalu dibuat kerentanan kan, dari kapasitas dan potensi. Ini ada potensi, ada risiko, tapi kita punya kapasitas sendiri. Nah baru kan kerentanannya muncul. Nah dari sini baru berakhir apa? Oh sorry, ini ya risiko ya. Jadi tadi ada apa namanya, ada tematik ya, yang saya katakan penelitian kalian berarti di sini. Kalau melanjutkan harus ditambah ini. Ya, ini dalam konteks longsor ya, harus lalu tambahkan ini dengan kapasitas ya. Karena tadi kan ancaman dikali dengan kerentanan dibagi kapasitas, jadilah risiko longsor.
Kan beda tuh ya antara ini dengan tadi yang tematik. Beda itu. Ya, maka jangan salah naruh judul ya, jangan salah naruh judul ya. Kalau ini judulnya peta longsor, ini judulnya peta yang berisiko, ini sudah diinjakkan. Oke ya, jadi itu ya kira-kira ya kesimpulan dari jurnal itu ya, ada kategori tinggi sampai amat tinggi. Nah kan tadi ya di dalam kesimpulan pembahasan sama nih, kamu juga kan kategori ya, sampai ya katakanlah aman sampai tinggi, tapi itu dalam konteks tematik tuh yang kamu buat ya. Nah baru berhenti sampai sini. Jangan coba-coba bikin narasi kalimat ini. Ini kan dikatakan di kawasan utara Kabupaten Ciamis dan jalur perbukitan. Lalu di sini ada muncul narasi di kawasan utara Kabupaten Ciamis punya padat penduduk sekian, ya, atau kategori sedang sampai tinggi. Nah dengan demikian keterpaparan eksposur penduduk terhadap bahaya longsor juga tinggi, padatan penduduk. Meskipun indeks kapasitas penduduk dalam menghadapi bencana relatif tinggi, kapasitasnya tinggi, ya mungkin ada sarana-sarana gitu ya. Tapi karena jumlah penduduknya banyak, ya, dan ini di kali ini baru dibagi kapasitas, ya hasilnya ya, risikonya seperti ini. Artinya apa? Di dalam skripsi kamu ini nggak akan muncul. Ya. Oke, ya. Oke, ya selanjutnya ini hanya pustaka yang digunakan ya. Nah, biasanya tuh makanya ketika pustaka yang digunakan terkait dengan itu pasti banyak info dari kementerian lembaga instansi ya. Kayak ini kan BNPB, BMKG ya 2010, prosedur standar operasional pelaksanaan peringatan dini diambil juga ya. Ini juga ya, ini kan katalog ini ya, dari lembaga pendidikan tanah Bogor. Ini juga ya, nah coba ini saja kan yang Mulyana ya, mungkin jurnal atau apa ya, SNP juga, lagi lalu undang-undang Republik Indonesia yang menjadi juga dari detik.com ya. Oke, kira-kira ini ya, di dalam kesempatan ini ya, sengaja saya dahulukan ya supaya kita paham ya tentang konsep daripada pemetaan risiko bencana ya, lalu tadi ada referensinya sampai coba seperti apa sih analisis potensi risiko bencana ya. Maka sekarang kami sudah mulai membayangkan ya di dalam proposalnya akan saya buat ini, oh mungkin seperti Pak Nida dikatakan cuma sampai tematik ya. Makanya nanti di dalam membuat narasinya jangan menyinggung-nyinggung masalah resiko ya, itu berat tuh. Kalau bicara risiko mana ya analisis risiko enggak ya. Oke, baik. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat ya. Dan dipraktek, tapi ya sebelum diakhiri silakan. Kalau mungkin ada yang wah kebetulan ini apa proposal tema saya ini seperti ini, ya, silakan. Izin Pak. Ya. Izin bertanya mengenai pemetaan kalau udah mau sampai ke resiko bencana gitu Pak. Kan tadi sebelum peta resiko itu tadi kayak ada pemetaan kerentanan dan lain-lain. Nah kalau mau misalnya sampai ke pemetaan resiko itu data yang diambil dari kerentanannya itu data kelasnya itu atau bagaimana Pak? Data kelas kerentanan itu atau yang lain Pak? Terima kasih Pak. Ya,
ya. Makanya kan ya kita juga tertarik ya, pasti semua lah ya, semua pembaca penelitian kita ya, baik itu perorangan, masyarakat ya, bahkan Pemda juga umumnya itu akan lebih suka kalau melihat penelitian sampai ke resiko ya, kan namanya resiko. Resiko itu selalu dikaitkan dengan sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi itu ya banyak nanti kan parameternya ya, mulai dari orangnya, masyarakatnya, sarana prasarana gitu kan ya. Nah, tadi kaitannya dengan yang pasti sebelumnya, sebelum mencapai ke resiko, kita akan membuat dulu potensi ya, peta potensi rawan ya, rawan berpotensi ya, dengan dulu ya, peta potensi longsor. Oke ya. Nah, itu pasti tuh parameternya fisik selalu tuh, lereng, kontur, tenius. Itu kan yang mudah kamu cari itu ya, walaupun tadi dikatakan ada bagaimana kerapatan sungai segala macam. Yalah kalau itu susah ya. Satu lagi kan triggernya hujan. Berhenti ya, kamu spasialkan tuh sebagai bobot dispasialkan jadi ya, nah itulah kita namanya potensi ya. Ya potensi ini kan bisa juga bilang ancaman ya, yang gak usah terkecoh lah dengan kalimat itu ya, potensi ancaman, kita ancaman tetap potensi. Nah, setelah potensi ada, ancaman ada, wilayah itu punya kapasitas apa sih, punya sarana prasarana apa, apakah Pak Bupatinya menyiapkan tadi kan ya, yang paling gampang lah tenaga kesehatan, bangunan-bangunan puskesmas, bahkan ada peta jalur evakuasi kan. Nah itu jadi kan kamu petakan desa ya, bisa diperlukan desa. Nah itu baru jadi peta kapasitas ya. Nah itu tadi yang tanya bingung, kapasitas ini gimana kalau mau dimasukin rendah, tinggi, sedangnya tadi juga kan potensi juga tinggi, sedang ya itu nanti makanya ya kan ketika di pembobotan itu ya, dari misalnya pembuatan peta potensi ya, dari kelerengan apa namanya hingga sungai gitu ya, segala macam land use itu kan ada yang 9, ada yang 7, ada yang 1. Itu kan dari masing-masing parameter itu terhadap yang sedang teliti itu berapa tingkatan pengaruhnya ya. Tentu kan nggak lereng ya, lereng pasti terbagi-bagi tuh kan, tadi yang kurang dari 8, 8, 15, 15 dan seterusnya sampai lebih dari 40 ya. Begitu kan, ini pemukiman, ini perkebunan, ini hutan dan seterusnya ya. Nah tapi ujung-ujungnya nanti yang ketemu 3 ya, standarnya ketiga tuh, sedang, rendah, sedang, tinggi. Oke itu dulu lah ya. Kapasitas sudah begitu ya. Nah, kapasitas kan nggak mungkin juga ya kamu ambil mau berapa peta itu kapasitas. Makanya tadi si peneliti saya ambilnya dari jumlah jumlah penduduk saja. Oke, jumlah penduduk. Ketemu lagi kan 3. Lalu per kilometer persegi jumlahnya sekian, sedang apa rendah, sekian apa sekian, sedang sedangnya tinggi. 3 kan, potensi 3 legend, kapasitas 3 legend. Nah baru masuklah ke potensi apa, ke nah resiko kan tadi uh, potensi dikalikan apa, potensi dikalikan dengan apa sih tadi ya, peta itunya baru dibagi dengan kapasitas ya. Jadi kalau di peta resikonya sendiri sudah nggak ada parameter-parameter yang itu juga gitu ya. Jadi tinggal kalau mau sistemnya overlay kan tadi ya, eh, ancaman dikalikan dengan potensi dikalikan dengan ancaman dikalikan kapasitas.
Ya kalau mau bikin overlay kan ya tinggal itu kan union intersection paham ya, akan ketemu kan nanti ya leadingnya tetap 3 nanti, risiko aman, risiko sedang, risiko ya. Jadi sudah nggak ada lagi parameter dalam pembuatan peta risiko karena hasil dari tadi dari tiga layer itu ya, itu ya itu kan yang standar ya. Kalau terlalu banyak juga buat regionnya gitu ya, apa sangat tinggi, tinggi, sedang, ya, itu juga membayangkannya bingung juga ya kalau itu bencanaan. Tapi kalau sudah di tiga itu saja itu umum, ini rendah, ini sedang, gitu. Ada lagi? Siapa? Terima kasih Pak. Ya, Mohon izin Pak, ya, silakan. izin bertanya Pak. Untuk yang sejarah kebencanaan tadi itu apakah dimasukkan ke dalam narasi atau ke dalam hitungan Pak? Yang kedua, untuk semisal tadi kan dari BNPB itu ada rentangnya Pak. Semisal yang penduduk tadi kan 500 per kilometer persegi itu dianggap rendah dan 750 itu sedang dan 1000 itu tinggi. Nah, semisal data penduduknya itu hanya sampai 0 sampai 500 Pak. Nah, itu apakah bisa dibuat klasifikasi rentangnya sendiri atau tetap mengacu kepada BNPB Pak? Jadi nanti kalau mengacu kan Rendah jadi rendah semua. semua. Ya, ada lagi? Itu Pak. Menarik ya, Pak. Tadi kan ada di sini sejarah. Ya, sejarah itu kalau diartikan secara fisik, endemi. Wilayah ini atau kabupaten ini endemi banjir. Ya, kabupaten ini dari sejarah ya, dia endemi longsor, sering frekuensi terjadi longsor, sering ya, frekuensi terjadi banjir, sering. Itu namanya sejarah. Nah, lalu gimana Pak? Apa dituangkan ya di dalam tampilan peta ini ya, tentu apa namanya parameter sejarah ini ya atau endemi ini enggak ada di dalam pembobotan pemetaan itu. Nah, tadi benar. Jadi ketika dari hasil kita ya sudah kan ketemu ini tinggi misalnya ya, ini merah tinggi ya, dan dari sejarahnya memang frekuensinya di situ ya terkait tabung santa banjir itu tinggi. Ya itu jadi benar, itu kan nanti akan menambah apa ya, menambah confidence kita ketika dalam satu pembahasan ya, pembahasan. Jadi fungsinya itu saja kalau sejarah, tapi kalau saya katakan tadi di dalam operasional BMKG membuat peta rawan banjir itu memang dipakai ya, jadi kita punya tuh ya, punya peta genangan namanya, mau disebut peta genangan, peta endemi ya, itu juga udah ya, jadi itu sudah apa namanya satu layer. Oke, nah karena kan BMG bikin perakhiran curah hujan mau dasarian mau bulanan kan ya, kalian sudah kita punya ya satu layer lagi. Nah lalu nanti kan tinggal dari kriteria perakhiran curah kita ini berapa ya yang apa bisa menyebabkan apa banjir gitu kan ya, kan sudah ada. Nah, udah kan dioverlay kan ya, ketika perakiraannya tinggi, wah satu dasarian ini akan 200 mm, ini kan udah begitu dioverlay kan jatuh di daerah yang bukan endemi, bukan di daerah genangan, itu tetap ya, tetap itu tim yang membuat itu diabaikan ya, maka daerah itu tetap masuk kategori jadi hijau dari petanya aman karena tidak ada
ya sejarah gitu. Dari ini kan yang berwenang pihak PU ya, yang membuat itu. Seperti itu sudah pakemnya kesepakatannya ini. Nah, makanya apa namanya validasi ya, apa namanya ya ketepatan peta itu juga harus selalu diupdate oleh pihak pengairan PU karena pernah terjadi ya, ketika kita dari prediksinya tinggi dari Jawa Tengah waktu itu ya tidak ada masuk dalam peta genangan dari PU ya kita buat aman terjadi waktu itu banjir setelah dikonfirmasi ke pihak PU wah ini di 5 tahun terakhir ya yang tadinya itu memang aman ya daerah non genangan itu ada di frekuensi 5 tahun terakhir itu kan artinya belum terupdate ya, datanya ya, itu bahaya sekali. Nah itu kalau di dalam operasional bisa ya dioperasikan ya, dikatakan tapi mungkin kalau di dalam penelitian ya itu nanti ada di narasi di pembahasannya ya, gitu. Kemudian tentang rentang jumlah penduduk ya menarik ya. Mungkin BNPB ini tentu ya sudah melakukan survei dalam satu wilayah kabupaten ya kayaknya nggak ada ya cuma 500 orang gitu. Nah makanya dia coba gitu ya ini kan udah berdasarkan survei ya dia bagi-bagi tadi kayaknya kurang dari berapa 500 ya 500 sampai 1000 gitu. Kalau tuh faktanya saya juga nggak yakin nanti di data Podes itu ketika kamu ambil lokusnya kabupaten itu jumlah penduduk kurang 500 orang ya. Kabupaten mana ya kira-kira ya sekarang udah ya kabupaten sudah padat gitu. Kalau toh terjadi seperti itu gimana? Nah tentu ya kita nggak akan mengacu kepada kira-kira BNPB tadi ya silakan ya dibuat sendiri misalnya rentangnya gitu kan bisa gitu. Dalam konteks penelitian saya sebagai peneliti saya membuat kelas karena jumlah penduduknya sedikit maka sekian itu ya rendah sekian sedang lebih dari sekian gitu. Ya jadi itu ya jadi nanti untuk rentang parameter ya itu kalau ada referensi ya saya katakan gunakan tapi kalau misalnya nggak ada juga boleh kalian membuat sendiri asal argumennya benar ya itu ya gimana Siap, baik Pak. Terima kasih Pak. ya ya itu menarik ya kan kadang-kadang ya suka dibingungkan ya kita buat tentang robot gimana ada lagi yang lain oke ya kita biasa ya karena tadi ada kemunduran ya berhenti sampai 10.30. Oke, kalau nggak ada lagi ya di sini saya hanya diskusikan gitu ya, diskusikan ya berangkat dari konsep pemetaan risiko bencana. Jadi siapapun yang akan melakukan pemetaan risiko bencana, bencana itu apa saja kan? Nah seperti ini konsepnya ya. Kamu pahami ketika saya membuat peta ini, oh cuma ini ya, cuma potensi, cuma ancaman, cuma tematik. Ya, ketika nanti dikejar orang itu gimana ya risikonya gini-gini. Oh, jangan coba-coba kamu terus menjawab gitu ya. Kita ini seorang saintis peneliti. Ketika kita tidak melakukan itu, tidak memiliki itu, tidak pakai data itu, jangan terus menjawab. Kan kadang-kadang ada ya. Maaf ya kalau orang yang tipenya, wah nanti kalau begitu resikonya belum nggak bisa ya nggak bisa itu kan kalau seandainya boleh kalau katanya enggak ya udah ya mohon maaf ini penelitian kami ya baru hanya kepada sebatas potensi
bahwa potensi ini akan menjadi resiko. Nah tadi pasti ada parameter-parameter sosial ekonomi yang harus kami olah lagi. Apakah memang yang sudah di lijen peta kami ini potensinya tinggi, apakah memang dia jatuhnya resiko tinggi nanti di wilayah itu. Itu tadi banjir wilayah itu tinggi, loh di situ nggak ada penduduk, nanti di peta risiko itu jadi aman loh, beneran. Masa lalu itu kan ya, karena kan nanti dibagi dengan kapasitas. Ya, ya seperti itu. Makanya ya udah berhenti menerangkan dia sampai sebatas potensi tematik. Jadi kejar sampai risiko. Nah dalam konsep ini kamu udah belajar. Ya. Nah itu yang terakhir tadi ya, itu sedikit aja ya, bagaimana sih cara membuat mulai dari potensi ya, dari fisik ya, dibuat itu, lalu dia data kodes ya, ketemu ya, walaupun cuma dari jumlah penduduk itu kan ya, ketemu ya potensi dengan kapasitas itu ya, ketemulah risiko. Oke, baik ya. Nanti ini bahannya saya memang belum share gitu ya. Karena tadi yang poin referensi itu ada di apa? Di PowerPoint yang lain, maka saya gabungkan saja biar jadi satu yang ibu di Korita tadi ya salah satunya. Baik, kalau tidak ada lagi, masih enggak? Kayaknya sedikit ya yang apa yang membuat proposal tentang bencana hidrometeorologi. Jarang ya. Kalau misalnya waktu diajukan kemarin juga saya lihat nggak terlalu banyak yang berani ngambil itu yang bantu longsor. Karena memang ya inilah ya, gitu. Saya memberikan mata kuliah klimatologi terapan akan berbarengan ya dengan proposal. Mungkin kalau saya berikan di ya setengah semester atau semester sebelumnya gitu ya, itu kan bisa jadi pedoman ya buat kalian gitu, memiliki tema-tema ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, kan kamu juga nanti bukan hanya tujuannya bikin proposal skripsi, bikin skripsi ya. Masih banyak sekali penelitian yang akan kamu lakukan. Baik, kalau gitu sampai di sini dulu pertemuan kita, pertemuan ke-7. Jadi kan ya sudahlah ya, kita pastikan saja UTS ya, biasanya memang seperti itu ya. Kadang-kadang juga ini dari artis juga lupa atau apa gitu ya. Ya saya juga nggak tahu ya, apakah ada juga edaran ke Taruna UTS. Biasa sudah ada ya, sudah ada ini. Sampai sekarang juga HP saya belum ada. Oke ya, jadi udah kita rencanakan saja ya, untuk kita laksanakan UTS. Belum ada berita. Baik ya, nanti untuk besok coba kita lihat ada lagi ya, menghitung. Tadi kan kalau kita lihat ya, si peneliti ini ketika membuat potensi nggak terlibat tuh hujan dari awal sampai akhir. Tadi kita pun analisis enggak tuh, dia nggak melibatkan curah hujan. Nah ya nggak bisa gitu ya, kita orang itu kita nyuci dan nggak pakai parameter kita. Nah maka mungkin besok untuk di dalam artikel ini juga sekaligus ya, bagaimana pengaruh frekuensi hujan besar terhadap fisik lereng ketinggian ya, untuk potensi atau bencana longsor. Oke, mungkin cukup
sekian dulu pertemuan ini. Saya mohon pamit dan untuk live di pertemuan ini. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Baik, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak. Oke, izin live ya. Siapa?